Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah mulai melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini semoga tidak lama-lama ya, karena cepat ingin bertemu. Udah bosen kan di rumah aja? Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Kenapa? Karena Ibu adalah guru baru di SMP Negeri 1 Rancaikek. Nama Ibu Dila Fadila. Ibu mengampu pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini ada 3 nih. Yang pertama, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, memahami peraturan perundang-undangan. Pada materi yang pertama, bab 1 ini, sebenarnya kalian sudah pernah mempelajarinya ketika kelas 7 kemarin. Yang pertama itu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Di bab 1 ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, kita masuk ke materi awal dulu. Tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Kalian masih ingat apa itu Pancasila? Coba kalian ingat-ingat lagi, Pancasila itu apa sih artinya? Nah, pengertian Pancasila ini Bu ambil 2 aja. Pertama, menurut etimologis, yang kedua menurut historis. Menurut etimologis, yaitu menurut bahasa. Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta. Panca artinya 5. Sila artinya alas atau dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar. Ingat-ingat ya, 5 dasar. Pancasila diambil dari Kepustakaan Buddha yang bermakna 5 aturan atau 5 larangan. 5 aturan itu apa aja sih? 5 aturan ini, yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Dan yang kelima, dilarang mabuk atau minuman keras. Sampai sini paham? Coba ditulis dulu. Pancasila menurut etimologis tadi berasal dari bahasa Sangsekerta. Pancasila itu apa? Panca artinya 5. Sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu 5 dasar. Oke, selanjutnya menurut historis. Menurut historis ini maksudnya adalah menurut sejarahnya. Sejarah dibentuknya Pancasila. Kalau kalian ingat, pada kelas 7 kemarin, kalian
telah mempelajari tentang sejarah pembentukan Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali pada sidang BPUPKI. Jadi pertama kali muncul gagasan tentang Pancasila atau dasar negara itu di sidang BPUPKI. Hasil dari sidang BPUPKI itu yang pertama, tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin berpidato tentang dasar negara. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945, beliau mengusulkan agar dasar negara diberi nama Pancasila dan usulan tersebut diterima secara bulat oleh sidang BPU PKI. Nah, kita lihat nih. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja menjadi falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Kemudian, menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Jadi, kalau menurut dua tokoh ini seperti itu. Kalau menurut kalian seperti apa definisi atau pengertian dari Pancasila? Nah, Ibu menarik kesimpulan. Jadi secara umum, fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Setelah kita mempelajari asal-usul pengertian Pancasila itu, kita masuk ke fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, fungsi Pancasila sebagai dasar, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai moral pembangunan. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mulai penjelasan pertama dulu nih. Apa sih Bu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu? Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan.
Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas. Jadi ada ciri khasnya. Corak khas bangsa Indonesia yang menjadi pembeda yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Jadi Pancasila ini sebagai pembeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Indonesia itu berbeda kepribadiannya dengan bangsa lain, contohnya dengan Singapura, Malaysia, atau dengan Amerika, jelas berbeda. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan kepribadian bangsa lain karena kita memiliki kepribadian sendiri, yaitu Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan patuh dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental. Nah, nilai instrumental itu apa? Nilai penjabaran dari nilai dasar. Oke, kalian tahu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada undang-undang atau kemudian ada peraturan presiden, peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota. Itu semua peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Berikutnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni. Nah, kita masuk ke dalam Pancasila sebagai moral pembangunan. Maksudnya, Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan Indonesia. Oke, setelah kalian menyimak penjelasan yang tadi Ibu berikan, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan arti Pancasila menurut etimologis
dan historis. Yang kedua, apa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Yang ketiga, siapakah the founding fathers yang merumuskan Pancasila? Siapa sih orang-orangnya yang berpengaruh, yang terlibat dalam perumusan Pancasila? Oke, yang nomor 2 ini harusnya soalnya adalah apa fungsi dan kedudukan Pancasila. Dia ada kesalahan di PowerPoint-nya ya. Oke, nah kalian tulis di buku catatan, kemudian nanti kalian harus mengumpulkan buku catatan itu setiap selesai materi satu bab. Kemudian selesai materi satu bab, Ibu akan mengadakan kuis. Setelah kuis, baru Ibu akan mengadakan ulangan harian. Nah, yang boleh melakukan atau ikut ulangan harian adalah anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas-tugas dari Ibu. Kalau kemarin-kemarinnya belum mengumpulkan, maka akan ditunda ulangan hariannya, tidak boleh melakukan ulangan harian. Nah, bagaimana Bu cara mengumpulkan ke sekolahnya? Silahkan kalian bentuk kelompok yang terdekat dengan rumah kalian. Jadi perwakilan kelompoknya silakan mengumpulkan tugasnya di meja Ibu. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan menghubungi Ibu atau boleh berkomentar di grup. Oke, sekian pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya bisa bertemu dengan kalian meskipun pembelajaran jarak jauh. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.